sebuah rumah sakit yang terletak di Kota Pati. Namanya Rumah Sakit Kristen Tayu, Kota Pati. Oke, sebelum gue jelaskan tentang fenomena-fenomena horor yang ada di rumah sakit ini, seorang pemuda dari Bandung yang kabarnya dia menginap di rumah sakit Tayu ini, dan dia bilang dia di sana tuh menjenguk temannya yang sedang sakit. Dan ini benar-benar aneh banget karena rumah sakit ini sudah lama tidak beroperasi. Kita cek ya. Enggak, tapi masih tadi di situ berapa hari? 3 hari. 3 hari di situ. Telung dino nak kono. Kalian bisa lihat ya, mukanya itu kayak muka orang linglung, geng. Telung dino, 3 hari. Di rumah sakit sudah 3 hari. Loh, bisa turun aku kono telung dino kok. Katanya tapi enggak ditanya orang. Aneh tapi nyata. Oke, kalian udah bisa lihat sendiri ya langsung ya. Di situ dikatakan kalau dia sudah menginap selama 3 hari dan dia merasa kebingungan karena dicecer sama warga-warga sana. Itu kan kayak warung ya, itu warung yang dekat dengan rumah sakit tersebut. Dan dia kayak kebingungan nih, kenapa orang-orang kok aneh gini gitu, nanya-nanya ke gua. Kan rumah sakitnya jelas masih ada gitu, dan masa mereka semacam tidak percaya kalau gua nginap di tempat tersebut. Mungkin itu yang dia pikirkan. Oke, langsung aja gue akan jelaskan tentang apa sih dan ada apa sebenarnya di rumah sakit ini. Berbicara tentang Kota Pati, mungkin ada beberapa orang yang masih merasa asing dengan daerah ini. Memang daerah ini bisa dikatakan adalah sebuah daerah yang kecil dan merupakan salah satu kabupaten bagian dari Jawa Tengah, geng. Ada sebuah kisah atau urban legend tentang Kota Pati ini, yang dimana urban legend ini atau kisah ini sudah dikenal sangat amat luas oleh khalayak banyak, bahkan sampai kepada masyarakat luar Kota Pati, geng. Sebuah rumah sakit Kristen atau disingkat dengan RSK terletak di Kota Pati, tepatnya di Jalan Diponegoro nomor 56. Rumah sakit ini terletak di tengah-tengah keramaian kota kecil bernama Tayu. Makanya rumah sakit ini disebut dengan Rumah Sakit Kristen Tayu. RSK Tayu ini pernah mengalami masa kejayaan, yaitu pada tahun 60-an hingga 90-an, geng. Nah, dulunya ini merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah keresidenan Pati yang meliputi Rembang, Kudus, sampai ke Jepara. Jadi ini benar-benar rumah sakit besar pada eranya ya, geng. Sebelum akhirnya muncul rumah-rumah sakit baru dan adanya masalah internal dari pemilik yayasan gitu ya, akhirnya rumah sakit ini berangsur-angsur surut kejayaannya dan akhirnya bangkrut, geng. Sebenarnya bisa dibilang rumah sakit ini belum lama-lama banget lah ditutup. Mulai dari 2013 itu udah kelihatan hampir bangkrut, sampai akhirnya benar-benar bangkrut dan ditutup pada tahun 2015 tepatnya. Nah, banyak fenomena-fenomena horor setelah tutupnya rumah sakit ini. Walaupun tutupnya baru beberapa tahun belakangan kan, bisa dikatakan tuh masih baru lah ya, 5-6 tahunan yang lalu gitu. Nah, rumah sakit ini bahkan saat masih beroperasi itu sudah banyak cerita-cerita horor yang tersebar. Apalagi setelah tutup, aura horornya semakin kuat karena rumah sakit ini sudah terbengkalai dan tidak terurus lagi, geng. Nah, perlu kalian ketahui, bangunannya sendiri sebenarnya tuh termasuk bangunan tua, bangunan peninggalan Belanda. Nah, dikarenakan bangunannya udah tutup gitu ya, udah tidak ada aktivitas, alhasil bangunan ini menarik makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk halus untuk berkumpul di sana dan menjadikan tempat itu mungkin tempat hunian mereka gitu, geng. That's why tempat ini sangat-sangat horor dan serem gitu. Sekarang kita akan bahas satu persatu tempat-tempat atau fenomena-fenomena horor yang pernah terjadi di dalam lokasi Rumah Sakit Kristen Tayu ini. Yang pertama, sumur tua. Di bagian kompleks daripada RSK ini terdapat sebuah sumur tua yang kalau kita perhatikan sudah jelas sumur itu benar-benar terlihat sumur yang udah jadul banget, udah vintage banget gitu. Dan perlu kalian ketahui, letak daripada sumur itu berdekatan dengan ruang penyimpanan mayat alias ruang jenazah, geng. Banyak kejadian angker di lokasi ini. Salah satunya nih, geng, yang paling sangat-sangat terkenal dan sempat viral adalah ada seorang karyawan rumah sakit. Ini di zaman masih beroperasi rumah sakitnya. Karyawan ini baru saja memarkirkan kendaraannya. Nah, di situ ada parkiran motor gitu, geng. Tiba-tiba aja ada sebuah motor yang menyala sendiri dan motor itu berjalan sendiri lalu mengitari si sumur tua. Aja itu
Benar-benar serem banget geng kisahnya. Kebanyakan daripada karyawan-karyawan yang bernasib apes ini yang akhirnya bertemu dengan sosok astral atau makhluk-makhluk tak kasat mata ini, mereka kebanyakan benar-benar nggak bisa terbiasa kan. Misalkan ada orang lain yang bekerja di sebuah tempat angker, akhirnya mereka terbiasa dengan hal itu. Tapi bagi karyawan di rumah sakit RSK ini, mereka tidak pernah bisa terbiasa karena semakin hari semakin menjadi-jadi saja gitu geng penampakan horor di rumah sakit ini. Jadi mereka benar-benar sport jantung gitu. Setiap mau kerja was-was, deg-degan, sampai akhirnya banyak yang tumbang dan menyerah karena kondisi rumah sakit ini benar-benar angker sekali geng. Anjir, gue merinding sih jujur. Oke, lalu kisah lain yang pernah dialami oleh para karyawan di sana adalah tidak sadarkan diri ketika melewati tempat itu sendirian, apalagi dengan pikiran kosong. Nah, sering sekali salah satu karyawan terlihat seperti sedang mengitari sumur tua tersebut sampai akhirnya disadarkan oleh temannya yang lain ketika melintasi tempat tersebut. Jadi kalau misalkan nggak ada karyawan lain yang melihat orang yang nggak sadarkan diri tadi, dia akan terus berkeliling dan berputar mengelilingi sumur tua tersebut. Mengapa kok bisa sumur tua tersebut sangat-sangat angker? Karena kalau secara logika masih banyak tempat-tempat lain yang berdekatan dengan kamar jenazah di rumah sakit lain. Tapi tidak ada, maksudnya bukan tidak ada sih, ada lah pasti ya, tapi tidak seangker sumur tua ini. Akhirnya diusut oleh seorang paranormal, ternyata sumur tua ini adalah saksi bisu kekejaman di zaman Belanda, yang dimana ketika rumah sakit ini masih beroperasi sebagai rumah sakit Belanda, ada beberapa karyawan yang berasal dari Belanda di rumah sakit ini itu disembelih, dibunuh, dan dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut geng. Itulah alasannya kenapa sumur itu sangat-sangat angker. Gila. Oke, lokasi selanjutnya yang sangat angker dari rumah sakit ini yaitu penunggu misterius di lokasi genset utama. Kalian tahu genset ya? Genset itu adalah sebuah mesin pembangkit listrik. Kalau misalkan lagi mati lampu, ya kita harus nyalain genset. Kalau misalkan punya genset dan listriknya nyala lagi. Nah, di rumah sakit ini terdapat sebuah ruang khusus di bangunan utama rumah sakit. Dibangun sebuah ruang khusus untuk genset serta peralatan servisnya di sana. Sebenarnya tempat ini merupakan sebuah tempat yang sangat ramai ditongkrongi oleh karyawan saat siang hari. Karena lokasinya memang agak tertutup dan lokasi ini menjadi tempat pelarian para karyawan dari tekanan tugas biasanya. Ya kayak lu aja gitu, kalau sekolah bolos pasti ada tempat favorit kayak kantin atau warung gitu. Nah, ini adalah tempat favorit para karyawan. Lalu pada malam hari ternyata tempat ini menjadi salah satu tempat terangker atau terseram di rumah sakit ini. Pertama, tempat ini memang berdekatan dengan sumur tua tadi dan benar-benar dekat dengan kamar mayat. Banyak fenomena yang hampir sama atau mirip terjadi di sini, di mana masing-masing karyawan itu hampir semua pernah mengalami bertemu dengan teman mereka di lokasi ini. Mereka bertemu nih dengan teman mereka di lokasi ini, tapi setelah itu nggak lama kemudian dia bertemu lagi dengan temannya tersebut di lokasi lain dan mereka kaget, loh kan lu tadi baru aja di ruang genset, kenapa bisa cepat banget di sini? Terus si temannya ini mengkonfirmasi, ya gue nggak di tempat genset gitu. Lo ketemu siapa? Lo ngobrol nggak sama gue tadi di tempat genset? Dan kejadian ini banyak banget terjadi geng. Dan rata-rata ketika mereka bertemu dengan sosok yang mirip temannya ini, mereka tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun walaupun diajak bicara. Gila. Usut punya usut. Menurut paranormal yang telah melihat tempat tersebut langsung, dikatakan sosok atau arwah yang menempati ruang genset itu bisa dikatakan adalah sebuah kesengajaan. Entah itu dari pihak manajemen, entah itu dari pihak yayasan, nggak tahu. Tapi memang pernah sekali kejadian sosok yang menghuni tempat tersebut dicoba masukkan ke dalam jasad orang lain dan dia mengakui memang disuruh untuk menjaga tempat tersebut. Alasannya adalah untuk menghindari kejahatan atau pencurian terhadap genset yang ada di situ. Jadi benar-benar kayak semacam ruang tempat berjaga-jaga gitu. Lalu banyak orang yang mencoba untuk bertanya kepada pihak manajemen untuk mengkonfirmasi benarkah sosok tersebut sengaja ditaruh di tempat itu. Alhasil memang benar ada pengakuan kalau itu ditaruh di sana. Jadi semacam penunggu gitu kan. Emang agak aneh sih. Nah, dari penuturan orang-orang yang pernah melihat sosok itu serta disamakan gitu ya dengan yang dikatakan oleh sang dukun gitu, orang paranormal, ternyata sosok itu benar-benar sama. Apa yang dikatakan dukun, apa yang dikatakan oleh orang yang pernah melihat sosok itu. Sosoknya adalah berbentuk seorang pria, tinggi, hitam dan berbulu lebat. Ya, apalagi kalau bukan Mbah Gendo. Ya, itulah dia sang penghuni atau penjaga di tempat tersebut. Kita lanjutkan ke lokasi selanjutnya, yaitu kamar mayat.
Kalau bicara tentang kamar mayat, mungkin dimanapun rumah sakit di dunia itu pasti angker lah, ya kan? Tempat berkumpulnya jasad-jasad yang sudah mati atau meninggal dunia gitu ya. Nah, sama halnya dengan RSK ini. Kalau ditanya apakah di sana angker, ya jelas angker banget. Dan kebanyakan daripada penampakan-penampakan di lokasi ini itu merupakan penampakan arwah dari si mayat itu sendiri. Karena mau bagaimanapun, lokasi ini merupakan lokasi yang sudah ribuan mayat mampir. Karena kan sudah dari zaman Belanda beroperasi. Jadi udah banyak banget, geng. Baik itu yang korban perang, kecelakaan lalu lintas, sakit, dan lain-lain. Sosok-sosok yang menampakkan diri di sana sering sekali terlihat pucat dan kadang-kadang terdengar suara minta tolong. Dari beberapa cerita yang gua temui, banyak dari mereka yang pada awalnya misalkan kayak karyawan baru saja menangani seorang mayat. Nah, tiba-tiba aja pada malam hari mereka bertemu dengan arwah sang mayat itu langsung di lokasi itu. Dan bahkan ada yang sampai terbawa ke dalam mimpi. Jadi diikutin banget, yang ditempelin. Nah, itu sering banget terjadi awalnya dari kamar mayat ini. Ada yang berani mungkin buat kalian yang mau uji nyali gitu ya, kayak orang-orang yang lagi viral kabarnya pernah menginap di tempat ini gitu. Gue nggak tahu itu real atau fake, tapi yang jelas kalau bicara tentang kesereman atau horornya tempat ini, gue percaya ini tempat horor banget. Oke, selanjutnya pagar tembok gerbang goib. Ini merupakan sebuah pengakuan dari warga desa di mana mereka sering sekali melihat sosok noni-noni Belanda lengkap dengan pakaian kuno tempo dulu. Jadi hantu noni-noni Belanda ya, wujudnya kayak bule-bule gitu, geng. Di mana mereka sering sekali menampakkan diri sedang bermain di tempat tersebut, berlarian dan menembus tembok sampai ke desa berikutnya. Jadi kan pembatas tembok itu kan ada desa di sebelahnya ya, ada perkampungan. Jadi mereka sering sekali bermain-main sampai menembus itu. Saking sudah terbiasanya warga sekitar, mereka tidak lagi menganggap ini sebuah hal horor atau misteri, karena sering sekali mereka melihat sosok-sosok ini berlarian bermain di tempat tersebut, namun tidak mengganggu siapapun, geng. Akhirnya diusutlah kenapa sih kok ada gitu ya sosok noni-noni Belanda ini bermain di sana. Ternyata mereka itu adalah korban pembantaian saat kerusuhan zaman dulu di lokasi itu. Nah, kenapa mereka sering sekali menampakkan diri dengan kegiatan bermain seperti itu? Ternyata memang tempat tersebut adalah tempat favorit mereka untuk bermain semasa hidupnya gitu, geng, sebelum terjadinya pembantaian dan mereka meninggal dunia. Gila, gue agak merinding sih kalau lihat langsung. Jujur aja gue gak akan berani. Itu dia tadi, geng, beberapa lokasi-lokasi angker di RSK Tayu ini. Nah, namun fenomena-fenomena yang lain yang pernah dialami oleh warga sekitar itu salah satunya adalah dari tukang becak yang bernama Pak Wardi. Pak Wardi ini adalah seorang tukang becak yang sering sekali mangkal di depan rumah sakit ini. Nah, pernah dialami oleh Pak Wardi suatu pagi nih, ini kejadiannya siang-siang bolong ya, geng ya, dimana dia sedang mengayuh becak, terus tiba-tiba aja ada seorang nenek-nenek yang melambaikan tangan ke arah Pak Wardi. Nenek ini berdiri tepat di depan rumah sakit RSK ini. Nah, anehnya nih, geng, ketika Pak Wardi ini mendekati lokasi si nenek ini, dengan tiba-tiba dengan sekejap mata itu nenek-nenek langsung menghilang, geng. Dan barulah Pak Wardi sadar bahwasanya ini kan lokasi angker, kok bisa ada nenek-nenek di depan tempat ini. Anjing, gua sendiri merinding. Alhasil si Pak Wardi ini tancap gas dan meninggalkan tempat itu. Lalu ada cerita lain dari sang pemilik kios, dimana ini ceritanya sang pemilik kios ini pernah menerima seorang tamu gitu ya, yang terlihat kebingungan dan berasal dari luar kota. Nah, kiosnya ini berada dekat dengan rumah sakit tersebut, geng. Orang ini pada awalnya memesan minum dan bertanya, kok rumah sakit RSK ini terlihat sepi sekali ya, Pak? Nah, si pemilik warung udah gak heran gitu ya, kalau ada orang baru pasti akan bertanya tentang hal itu. Dan dia jawab, ya memang begini kondisinya dan keadaannya. Ternyata orang ini datang ke sana itu tujuannya pengen check up. Ya maklum, mungkin orang dari jauh belum sempat mendengar tentang kabar dari rumah sakit Tayu ini, rumah sakit Kristen Tayu ini, yang sudah tutup 2 tahun yang lalu. Nah, karena dia ngeyel, akhirnya si yang punya warung ngejelasin gitu ya secara detail kenapa tutup, udah berapa lama gitu. Lalu anehnya, orang ini tiba-tiba aja menjelaskan, dia bilang, gak mungkin, Pak, 2 tahun lalu tutupnya, karena saya tujuannya kesini untuk medical check up selanjutnya, katanya. Jadi dia datang ke sana tuh pengen beli obat lagi ceritanya, geng. Jadi pengen check up ulang gitu. Nah, terus ditanya sama tukang warung, kapan terakhir kali Bapak kesini? Dia jawab, sebulan yang lalu. Anjing, merinding parah, sumpah. Dan dia bisa memberikan bukti kwitansi
Di kwitansi itu tertulis Rumah Sakit Kristen Tayu Pati sesuai dengan tanggal dan bener aja itu terjadi sebulan sebelumnya. Tapi secara logika rumah sakit ini telah tutup 2 tahun lalu, geng. Dia menjelaskan secara detail sebulan lalu dia dilayani oleh pihak rumah sakit, terus dia juga sempat bertemu dengan dokter yang ada di sana. Dan awalnya pemilik warung bilang ya mungkin ini halu gitu ya, mungkin si orang lupa gitu ya, mungkin dia berobat 2 tahun lalu, tapi kan bukti kwitansinya ada tuh ya, pendaftarannya itu ada gitu. Sampai akhirnya nih geng, datanglah orang-orang lain gitu ya, bergantian berbondong-bondong datang ke warung tersebut dan bertanya dengan hal yang sama. Kenapa rumah sakit ini sepi? Padahal mereka ada yang 1 minggu lalu, ada 2 hari lalu, ada 1 bulan lalu juga berobat ke tempat itu. Anjir, merinding. Alhasil itu tukang warung akhirnya benar-benar merasa takut mungkin ya, dan sempat menutup warungnya itu untuk beberapa hari karena kejadian itu. Gimana teman-teman yang dari Pati? Mungkin kalian nonton atau mungkin teman-teman lain bisa share ke teman-teman yang ada di Pati. Mungkin mereka lebih paham atau lebih tahu, mungkin pengalaman mereka lebih luas tentang kejadian yang ada di rumah sakit ini. Ya kan? Kalau memang ada, kalian boleh sharing kejadian apa yang pernah kalian alami atau cerita apa yang kalian tahu tentang rumah sakit angker ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah.